Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yola Novela dengan NPM 19160119. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kelompok, yaitu mengenai mempraktekkan jenis-jenis menulis melalui proses menulis. Yang pertama ada A. Pra-menulis. Kata lain dari pra-menulis merupakan menulis pemulaan. Pada dasarnya, penulis dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada menulis pemula dan penulis lanjut. Seperti halnya membaca, menulis pun terbagi menjadi menulis pemula dan menulis lanjut atau mengarang. Menulis pemula merupakan dasar dari keterampilan menulis lanjut. Menulis pemula bertujuan agar siswa mampu menulis dengan terang dan jelas dan mudah untuk dibaca. Menulis merupakan suatu kegiatan mentransfer pikiran ke dalam bentuk tulisan. Menulis bukan hanya menyalin, tetapi juga mengekspresikan pikiran dan perasaan ke dalam lambang-lambang tulisan. Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang grafik tersebut. Kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Menulis merupakan kemampuan menuangkan gagasan, pikiran yang melakukan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu saat menulis. Menulis dengan mengembangkan gagasan demi gagasan atau butir demi butir pokok pikiran yang terdapat dalam karangan-karangan. Struktur karangan terdiri dari bagian awal, isi, akhir, atau penutup. Bagian awal karangan berfungsi untuk memperkenalkan, memberikan gambaran, dan sekaligus mengiringi pembaca atau tulisan. Bagian ini sangat menentukan pembaca apakah dia akan menghentikan atau melanjutkan kegiatan membacanya. Oleh karena itu, banyak penulis, terutama penulis pemula, menemukan kesulitan dalam menulis bagian awal. Jika menulis karangan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama bagi penulis pemula, yaitu sebagai berikut. Yang pertama di sini mengambil keputusan tentang seberapa dalam dan luas isi tulisan kita, jenis informasi yang disuguhkan, serta penyajian. Tentu saja keputusan itu harus diselaraskan dengan topik, tujuan, corak, dan pembaca karangan. Yang kedua di sini adalah menulis adalah sebuah proses. Tak banyak orang yang sekali tulis dapat menghasilkan tulisan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, tulislah dan hingga buram atau draft karangan selesai. Draft yang dimaksud adalah tulisan yang disusun secara kasar. Pada kegiatan ini, penulis lebih mengutamakan isi tulisan daripada tata tulisannya, sehingga semua pikiran, gagasan, dan perasaan dapat diungkapkan dalam tulisan. Dalam tahap ini, abaikan terlebih dahulu kekurangan dan kesalahan yang ada, karena akan ada tahap penyuntingan dan memperbaiki tulisan yang dibuat. Lalu yang terakhir di sini ada pasca menulis. Fase pasca penulisan merupakan tahap penghalusan dan penyempurnaan karangan. Pada fase ini dilakukan kegiatan penyuntingan dan perbaikan. Penyuntingan mengacu pada aktivitas membaca ulang dan menilai ketepatan isi, penyajian, maupun bahasa sebuah buram atau draft karangan. Tujuannya ialah untuk menemukan informasi mengenai unsur-unsur karangan yang masih memerlukan perbaikan. Sementara itu, perbaikan atau revisi dilakukan berdasarkan hasil penyuntingan, penghilangan, pengubahan, atau penyusunan kembali unsur-unsur karangan. Langkah-langkah dalam melakukan kegiatan penyuntingan dan perbaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca keseluruhan karangan. Kedua, menandai hal-hal yang perlu diperbaiki
koreksi, atau memberikan catatan bila ada hal-hal yang harus diubah, diganti, ditambahkan, atau disempurnakan. Lalu yang ketiga di sini ada melakukan perbaikan sesuai dengan temuan Anda ketika penyuntingan dilakukan.